Aduh, malah dagang lagi sepi. Itu orang tadi ngutang lagi. Pusing pala ini mah. Nombok nih belanja gua. Oke teman-teman, pasti teman-teman pernah ngalamin itu kan? Sama gue juga pernah teman-teman. Dan di video kali ini gue akan kasih tips untuk teman-teman semua. Apabila banyak orang seperti itu di angkringan teman-teman, supaya dia gak begitu lagi teman-teman pusing kita tentang belanjanya ya teman-teman ya. Oke, pokoknya tips ini gak bakalan ada yang berani ngutang lagi di angkringan teman-teman. Oke, kita simak video selengkapnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di video kali ini gue ingin membahas tentang hutang piutang teman-teman. Pasti banyak nih ya nggak banyak, banyak, kurang lebihnya banyak lah teman-teman ya, yang berhutang. Kadang kita lagi jualan berhutang kasbon gitu teman-teman ya. Yang bikin kesel itu pada saat kita lagi sepi jualan dia tetap kasbon gitu, semuanya dewe gitu kasbon. Aduh, nggak ngertiin banget nih lagi sepi gitu teman-teman. Jadi sebenarnya gue bikin video ini ada komen nih dari Mas Pujo Rahardianto ya teman-teman, yang bertanya sama channel Purwanto 11 ya teman-teman. Tahun 2017 ya angkringan kloset berdiri, kata Mas Pujo Rahardianto. Tentu sudah banyak macam pelanggan. Tolong bahas cara menangani pelanggan yang suka bon atau berhutang. Gimana ya Mas? Nah, jadi yang perlu kita tahu nih teman-teman ya, yang perlu kita tahu banget nih, kita harus sadari ini teman-teman ya. Yang perlu kita sadari dan perlu kita tahu banget, bahwa dalam bidang berniaga atau jual beli itu susah kita untuk lepas dari hutang piutang ya teman-teman. Apalagi kita sudah cukup lama, bahkan apalagi baru aja kadang ada yang ngutangin, apalagi udah cukup lama atau setahun, 2 tahun, 3 tahunan, itu udah punya pelanggan. Biasanya pelanggan kan, namanya pelanggan itu ada yang tanggal tua pengen kasbon ya, mungkin itu bisa dipercaya karena dia udah langganan kita. Nanti kita bahas ya teman-teman. Jadi di sini gue udah rangkum 3 kriteria orang yang suka ngutang ya teman. Jadi 3 poin lah, 4 poin lah gitu teman-teman. Oke, kita bahas langsung. Poin yang pertama ya teman-teman, sebelum hutang bilang dulu. Nah, ini orang yang begini gue agak suka ya teman-teman, karena jadi kita punya akad di awal sebelum dia memilih makan makanan yang dia mau gitu. Misalnya contohnya seperti ini, Mas Pur, saya ingin ambil makan dulu, boleh nggak saya berhutang atau bayar besok? Nah ini yang begini gue senang karena ada akad ya teman-teman ya. Ini poin yang pertama. Ini gua anggap ini utang piutang yang bagus karena akad sebelumnya teman-teman. Yang kedua nih, poin yang kedua, pesan makan baru bilang hutang. Nah ini menurut gue ini nggak terlalu bagus ya utang piutang seperti ini. Dia pesen makan, pesen minum, dia makan sudah habis, nongkrong balik, Pur ntar ya. Ini kalau begini kesannya kayak menyandra makanan kita di dalam perutnya gitu teman-teman ya. Padahal udah dimakan gitu teman-teman. Coba kalau dibilang terlebih dahulu seperti poin nomor 1 ini, mungkin agak enak gitu. Apalagi kalau posisi begini kita sedang sepi gitu teman-teman. Nah ada orang datang nih, dia datang nih lumayan ya, ada pemasukan, tahu-tahu dia pas pulang kasbonnya, aduh rasanya tuh gak enak ini nih yang begini. Nanti kita bahas teman-teman. Poin yang ketiga, berhutang sistem numpuk. Ini bersangkutan dengan poin yang kedua ya teman-teman. Jadi ditumpuk terus gitu teman-teman. Hari pertama utang 20.000, hari kedua datang kita berharap dia bayar, hari kedua habis 25.000. bayar 20.000, hanya ada uang 20.000, jadi nambok lagi goceng. Kemarin 20 ditambah goceng jadi 25.000. Aduh, yang kita harapkan tuh bukan begitu kan teman-teman saat berjualan. Nah ini dia datang bayar utang kemarin nih, sekarang jajan lagi, tapi jadi nambah nih yang makan gitu teman-teman. Itu emang kita nggak bisa memaksakan seseorang untuk mengerti kita ya teman-teman ya, tapi ya bagaimana ya, namanya jualan gitu teman-teman. 20.000 kan, harus berapa tusuk yang kita jual untuk mengumpulkan keuntungan 20.000 kan? Itu ya teman yang bikin kita aduh hutang nih kan gitu teman. Itu poin yang ketiga teman. Poin yang keempat, pesen makan langsung cabut dan hilang. Maksudnya gini, pesen makan ya, terus makan ngobrol sama teman-temannya bareng, cabut hilang. Mana orang tadi, gue kira akan balik lagi nyari hilang itu. Alhamdulillah nih teman-teman ya. Ini kita bahas sudah 4 poin ya. 4 poin, emang ini 4 poin saja yang gue bahas sekarang tentang utang piutang.
Orang kriteria orang yang utang tuh kebanyakan begini nih yang gue alamin. Tapi alhamdulillahnya ya teman-teman ya, keempat kriteria ini hanya ada 3% lah, 1% atau 2% ya. Kebanyakan tuh orang pada benar kok teman-teman. Jangan teman-teman berpikir untuk takut berwirausaha atau berniaga gara-gara banyak orang yang utang. Enggak banyak, yang gue rasain enggak banyak, dan orangnya itu aja teman-teman, enggak ganti gonta-ganti banyak, itu enggak, itu aja. Kalau misalnya orang banyak mungkin kita bisa bangkrut teman-teman ya, satu aja kita udah pusing kan namanya. Dan itu aja orangnya kok, nggak terlalu banyak ya. Pokoknya yang bener teman, nggak terlalu banyak. Jadi jangan takut kita berniaga dan berjual beli ya teman-teman. Jadi poin yang pertama, sebelum hutang bilang dulu. Nah ini nggak akan gue bahas teman-teman, kita coret aja nih karena ini berakad yang baik, akad di awal yang baik. Sebelum dia ngambil makanan dia berakad dulu sama kita, bang saya ngambil dulu ya, nanti bayarnya besok. Nah itu kan berakad yang baik ya, kita punya akad. Oh iya siap. Kalau misalnya dia besok lupa kan kita ingetinnya juga enak, bang katanya besok gitu kan, berakad baik. Ini poin nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nah ini yang akan kita tanggulangi atau kita cari tahu cara mengatasinya ya teman-teman ya. Yang poin kedua kita bacakan lagi nih. Pesan makan baru bilang hutang. Poin yang ketiga, berhutang sistem tumpuk. Poin yang keempat, pesan makan langsung cabut dan hilang. Nah ini menurut gua ketiga poin ini sangat tidak baik dalam hutang piutang ya. Walaupun hutang piutang ini emang sudah bilang diwajarkan ya dari orang-orang terdahulu sebelum kita juga, emang udah ada hutang piutang teman-teman, pinjam meminjam sudah ada teman-teman. Yang penting jangan ada riba di dalamnya gitu teman-teman. Hutang piutang atas akad yang baik teman-teman. Cara mengatasinya gimana nih? Ketiga poin ini perlu diatasi banget teman-teman. Dan ini juga tidak bisa diatasi teman-teman. Cara mengatasinya pertama, namanya hutang itu, yang berhutang wajib bayar, yang memberi hutang wajib mengingatkan. Dan apabila dia berhutang ke kita, misalnya di poin nomor 2, nomor 1 kita coret dan dibahas lagi karena itu akadnya baik. Yang nomor 2, bayarnya nanti ya. Nah disitulah kita punya akad, nantinya kapan, besok, 2 hari lagi, atau 1 minggu lagi, supaya nanti pada saat dia datang kembali kita ingatkan, enak gitu teman-teman. Walaupun dia nggak memberi akad, kita yang membuat akadnya. Karena orang seperti itu harus dibuat akad ya teman-teman. Besok ya mas ya. Oh iya, kalau dia bilang gitu, tapi kan kalau orang bertanggung jawab besok pasti datang. Tapi orang yang tidak bertanggung jawab pasti dia nggak akan datang ke sini. Itu pengalaman yang gue alami teman-teman. Nah itu orang-orang begitu perlu ditandai keesokan harinya kalau jajan, jangan dibikinin es atau minuman sebelum dia bayar utang-utang yang kemarin. Atau bahasa lembutnya gini, mas yang kemarin bayar dulu ya, karena kita kan perlu modal atau bagaimana alasan yang enak ya teman-teman ya. Dan juga jangan keras juga saat menagih hutang. Terus kalau misalnya diingetin sudah tapi nggak mau, ingetin terus teman-teman sampai bosan. Apabila dia bosan dan bener-bener ini orang kayaknya nggak tahu malu, ya udah, dan satu-satunya ikhlaskan. Tapi setelah diikhlaskan juga harus diingatkan teman-teman, bang hutang yang 1 bulan yang lalu ini mau dibayarkan atau tidak bang, gitu kan teman-teman ya. Kalau enggak saya ikhlaskan dan gak usah bayar bang, ini saya sudah ikhlaskan ya gitu. Jadi dia akan ada rasa jerak ya, jadi ikhlaskan. Tegur aja nggak apa-apa, walaupun itu kakak lu, walaupun itu ibu lu, atau itu saudara kandung lu, atau siapapun, tegur teman-teman ya. Karena itu akan menjadi hambatan kita nanti di kelak, di mana gitu, utang tuh nggak bawa terus teman-teman ya. Ya bang begitu mah sama aja bang, ngatasin begitu mah gua tahu lah ya. Ini secara Islam juga kan begitu teman-teman ya. Ingatkan, saling mengingat, yang punya utang wajib membayar, yang memberi utang wajib mengingatkan. Kalau misalnya diingatkan terus gak mau bayar, ya udah, insya Allah rezeki kita lebih banyak dan utang itu akan menjadi sedekah buat kita ke dia teman-teman. Nah itu kalau udah punya sifat ikhlas. Cuma kalau emang sih gue paham, gue juga paham banget teman-teman ya, yang teman-teman rasain, apalagi di pemula, pada saat kita memproses ya, terasa betul ada utang. Dan sekarang gue akan kasih tahu tipsnya ya, bagaimana kita memangkas nih 3 poin yang kebangetan-kebangetannya. 3 poin: berhutang sistem nombok, terus pesan makan langsung hilang, orang nggak bertanggung jawab sama utang-utang itu, sama pesanannya nggak bertanggung jawab, kita pangkas habis. Ada 2. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, ini gue habis sahur soalnya, habis sholat subuh langsung bikin video ini teman-teman. Sekarang gue libur, makanya ini belum tidur. Kita pangkas ada 2 cara teman-teman. Yang pertama,
Ini kemungkinan bisa membuat dia berpikir untuk berhutang. Teman-teman buat banner kecil atau tulisan pakai kapur atau pakai cat, dilarang berhutang, tidak menyediakan berhutang, atau tidak boleh bayar belakangan, atau tidak boleh bayar apa gitu. Jadi begini contohnya, tidak boleh berhutang gitulah. Jadi orang-orang yang sifatnya berhutang atau bagaimana itu akan segan gitu. Mungkin orang-orang yang nekat banget mungkin berani kali ya masuk makan, maaf ya gue utang, dompet ketinggalan atau bagaimana. Ya mungkin bisa. Nah nomor 2 ini tak akan pernah bisa nih teman, orang berhutang, kabur, atau dia habis makan, udah makanan habis, nggak akan bisa nih. Pakai sistem bayar langsung ya teman-teman. Pakai sistem bayar langsung ya teman-teman. Orang kalau angkringan teman-teman kalau udah pakai sistem bayar langsung, nggak akan pernah ada yang namanya berhutang. Nggak akan. Kalau misal ada yang berhutang itu akan pakai poin nomor 1 pastinya. Itu poin yang apa ya, akad yang baik ya. Sebelum hutang bilang dulu. Nah kalau lu ada berhutang. Tapi kalau misalnya niat dia, aku makan dulu aja gampang bayar, itu nggak akan bisa. Apalagi kabur. Karena sistem bayar dulu itu dia mesen, pesanan yang dia bayar kita hitung, sebelum dia masuk ke tongkrongan itu dia harus bayar terlebih dahulu. Kalau dia nggak dibayar, ya sudah pesanannya jangan diurus atau jangan disediakan gitu teman-teman ya. Jadi begitu teman-teman tipsnya. Kalau pengen tidak tidak dihutangin atau keuntungan dibawa sama orang-orang yang begitu atau bagaimana, omset jadi berkurang atau begitu teman-teman. Mudah saja teman-teman, pakai sistem bayar langsung sajalah. Apabila di tempat teman-teman banyak orang berhutang ya, ini gue nggak membahas tentang penguasa daerah ya atau penguasa wilayah atau penguasa daerah, ini jauh, itu beda dari situ. Kalau itu sih ya gue nggak tahu, yang mau ada jatah masing-masing kali ya, itu mah wajib, mungkin bukan wajib ya, emang hak kita mengeluarkan jatah buat dia kali ya. Ini orang yang memang resmi berhutang untuk berjajan teman-teman. Jadi untuk memangkas 3 poin itu yang sangat efektif itu, terapkan di angkringan teman-teman itu sistem bayar langsung, nggak akan pernah ada utang teman-teman gitu. Sistem bayar langsung. Tapi bang, keren gue masih sepi, nggak terlalu ramai misalnya gitu. Ya tapi udah ya gimana lagi teman-teman, kalau misalnya teman-teman pengen benar-benar tidak mau ada hutang atau orang kebiasaan hutang, ya harus pakai sistem bayar langsung. Teman-teman tenang aja teman-teman, nggak akan pernah kekurangan rezeki kok. Kita tuh harus berani menerapkan sesuatu yang memang itu hak kita itu, daripada gua kehilangan duit terus setiap hari, kekurangan omset terus. Intinya kalau tentang hutang harus berani teman-teman. Emang kadang kagak enak atau bagaimana ya. Ya emang kadang tuh orang-orang yang begitu kadang nggak terlalu jauh sama kita ya teman-teman. Mungkin teman kecil atau teman kenal sekampung atau bagaimana. Tapi teman-teman juga harus pilih-pilih, kalau emang dia jujur amanah ya kasih aja teman-teman. Tapi emang kalau emang dia keseringan begitu sekali, 2 kali, 3 kali kok kayaknya lupa mau utang piutangnya, ya maaf ya, karena kita kan usaha untuk bisa melebihkan hasil kita ya teman-teman, atau jadi payah kita tuh harus ada hasil gitu teman. Kalau misalnya disepelekan nama dia, ya kita juga tidak bisa diam saja gitu teman-teman. Jadi jangan takut ya, cuma sedikit tuh orang begitu teman, kecuali langganan teman-teman 100, yang utang 99, yang kontan cuma 1, ya mungkin teman-teman bakal ngabisin pelanggan. Cuma ini sebaliknya teman-teman, dari 100 orang yang tipe kayak gitu tuh paling ya 3-2 lah teman-teman, nggak banyak. Cuma emang namanya omset berkurang tuh ya terasa teman-teman ya, walaupun sedikit juga. Oke segitu ya teman-teman. Dan gue tambahin lagi, apabila teman-teman masih pakai sistem bayar belakangan nih, bayar belakangan, pesan makan bayar, teman-teman tidak akan pernah bisa menghindari hutang piutang. Sulit teman-teman, kecuali teman-teman keras banget, bayar ntar aja, nggak boleh, harus bayar sekarang. Kalau nggak bayar, baju ambil. Nah itu mungkin takut orang kalau gitu teman-teman. Jadi ya gue sih belum bisa ya terapin sekejam itu teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja dari gue Purwanto 11, saran untuk utang piutang di angkringan teman-teman ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ini kita sharing dan berbagi pengalaman saja teman-teman ya. Oke, salam dari gue Purwanto 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.